Shalom, kakak-kakak Tuhan, jemaat Tuhan, dimuliakan dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk perjalanan kehidupan bersama Tuhan, untuk setiap hari yang kami lalui, untuk setiap peristiwa yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami, bahkan keadaan yang terakhir ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk melewati suatu proses di mana virus corona mewabah di berbagai tempat Tuhan, menjangkit banyak orang. Tetapi kami percaya semua terjadi seizin Tuhan, semua terjadi menurut maksud-maksud Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau memberkati kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh tegar di dalam menjalani kejadian-kejadian yang menghadapi realita kehidupan kami agar akhir ini Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menjadi biji mata Tuhan sendiri, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau hadir di tengah mereka, menjamah mereka dengan pengertian yang melimpah di dalam kehidupan mereka, sehingga rahasia-rahasia surga itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh berjumpa dengan isi hati Tuhan, dan mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, menemukan jalan keluar dalam setiap keadaan kehidupan kami. Bapa di surga, kami meneraikan Tuhan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan apa menjadi pesan Tuhan untuk kita semua, sehingga hari ini, hari lepas hari, kita boleh dikuatkan, kita boleh mendapat rema yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga firman itu boleh menjadi bagian kehidupan kita, dan kita boleh dikuatkan, dan kita boleh berkemenangan di dalam mengikuti Tuhan hari-hari ini. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang hal menyembah Tuhan. Bapak Ibu semuanya, hal menyembah Tuhan, tepatnya adalah menyembah Tuhan tanpa syarat. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, ini terdengar sebagai topik yang sangat berat dan sangat serius. Tetapi bukan hanya kedengarannya serius, saudaraku, tetapi memang sebenarnya hal menyembah Tuhan adalah tujuan kehidupan saudara dan saya, sehingga ini adalah perkara yang sangat penting dan menuntut bagi kehidupan kita. Sebab itulah tujuan kehidupan kita, saudaraku, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, mungkin profesi kita, cita-cita kita berbeda, tetapi sejatinya tujuan hidup kita sama, yaitu memuji, menyembah, dan mempermuliakan Tuhan melalui setiap talenta yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Hal menyembah Tuhan bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang diberi gelar oleh sinode sebagai pendeta, atau orang-orang yang lulus dari sekolah teologi, atau orang-orang aktivis gereja, atau orang-orang bergerak di dunia kerohanian. Saudaraku, sejatinya setiap orang itu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Setiap orang dipanggil untuk menjadi
bentuk pelayanan kita, semuanya hanya untuk mewujudkan satu perkara di dalam kehidupan kita, yaitu memuji, menyembah Tuhan. Sehingga Alkitab berkata bahwa apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah, saudaraku. Sehingga kalau kita melihat bahwa ternyata menyembah Tuhan itu sangat penting, saudaraku. Sangat sentral. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang Kristen. Pujian penyembahan bukan hanya berbicara tentang ketika kita ada dalam satu ruangan, yaitu gereja, kemudian kita mengangkat tangan, memuji-muji Tuhan dengan buah bibir kita. Itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi sejatinya penyembahan adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan, saudaraku. Penyembahan bukan tentang kata-kata, tetapi pengabdian. Penyembahan adalah tentang kehidupan kita yang mengabdi kepada Tuhan. Berbicara tentang kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan demi menghormati dan melayani Tuhan secara pribadi, saudara. Sehingga kalau kita melihat para murid, saudara, pada awal ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka memiliki berbagai motivasi di dalam kehidupannya. Sehingga dalam satu titik mereka bertengkar satu dengan yang lainnya, saudaraku. Mereka mempertanyakan siapa yang paling besar di antara mereka. Artinya bahwa ketika mereka berjalan bersama Tuhan, mengikuti Tuhan, mereka masih memperkarakan kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi, tujuan mereka secara pribadi dalam mengikuti Tuhan, saudaraku. Mereka bertengkar siapa nanti mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, saudaraku. Kita dapat melihat bukan hanya kita, saudara, sebagai orang Kristen, murid-murid Tuhan pada akhir zaman ini yang memiliki pengikutan terhadap Tuhan kadang tidak murni, atau memiliki pengabdian atau penyembahan kepada Tuhan tidak murni, saudara. Para murid pun mengalami hal itu. Mereka tidak murni. Tetapi ketika Yesus mati, kemudian bangkit, itu menyatakan kemuliaannya, kealahannya, sehingga mereka yang dulunya memandang Yesus sebagai guru, itu meningkat kepada suatu realita bahwa mereka mulai memandang atau menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kepadanya setiap orang harus mengabdikan dirinya, atau yang seharusnya kepadanya mereka menyembah, saudaraku. Sehingga kalau kita melihat mereka dalam satu peristiwa ketika Yesus ditangkap, mereka tercerai-berai, saudaraku. Mereka lari meninggalkan Tuhan. Bahkan seseorang yang sangat vokal pada waktu itu, yaitu Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Ketika dia dalam suatu keadaan yang menurut dia dirugikan, akan mengalami penganiayaan, akan mengalami penolakan pada waktu itu. Kalau dia mengakui dia mengenal Yesus, dia mengakui Yesus sebagai gurunya, dia akan mengalami penganiayaan, penolakan, bahkan mungkin akan dihukum mati, saudaraku. Dia menyangkali Yesus. Tetapi ketika mereka mendapat kesempatan kedua daripada Tuhan, ketika Yesus bangkit, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dapat melihat bahwa mereka mengabdikan diri mereka dengan luar biasa, saudaraku. Mereka mengabdikan diri mereka dengan begitu dahsyat di dalam kehidupan mereka kepada Tuhan. Sebab mereka menerima suatu realita bahwa Yesus bukan sebagai seorang guru yang melakukan banyak mujizat, tetapi Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah
Itulah Yesus. Itulah pribadi yang hari ini saudara dan saya sembah, saudara. Itulah Dia yang sampai hari ini menyertai saudara dan saya. Kalau dulunya para murid tidak setia, tetapi malah suatu transformasi ketika berjumpa dengan satu realita bahwa Yesus hidup yang menyatakan kemuliaan dan keilahiannya, kemudian dilengkapi dengan Roh Kudus, mereka mengalami suatu perubahan. Yang dulunya tidak setia menjadi setia, saudaraku. Yang dulunya tidak berani menjadi sangat berani di dalam melayani dan memberitakan Injil. Atau singkatnya adalah mereka sangat militan, mereka sangat berani mempertaruhkan kehidupan mereka demi kemuliaan Tuhan. Dan itulah penyembahan, saudara. Itulah penyembahan. Penyembahan artinya adalah pengabdian. Gak ada seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan tanpa menyembah Dia. Dan tidak ada seorang pun dapat menyembah Tuhan tanpa mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita kembali kepada para murid. Kita akan mereview kembali bagaimana militansi atau bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam mengabdikan diri mereka sebagai bentuk penyembahan mereka kepada Tuhan, saudara. Kalau kita melihat, yang pertama kita melihat Matius, Rasul Matius, murid Yesus. Pada akhir hidupnya, dia disiksa dan dibunuh di Ethiopia, saudara. Karena mengabarkan Injil, karena penyembahannya kepada Tuhan, karena pengabdiannya kepada Tuhan, sampai satu titik di dalam kehidupannya, dia mati terbunuh di Ethiopia, saudara. Kemudian selanjutnya kita melihat Rasul yang kedua, yaitu Markus. Dia diseret dengan kuda di jalan yang penuh berbatu-batu, saudaraku, di Mesir. Dia diikat tangannya, terus ujung talinya diikatkan kepada seekor kuda, dan kemudian ditarik hidup-hidup di tengah jalan yang penuh bebatuan, saudaraku, sampai mati. Itulah beberapa orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai bukti atau wujud dari pengabdian mereka. Terus kemudian kalau kita melihat Lukas, saudaraku, Rasul Lukas digantung mati setelah berkhotbah tentang Injil, setelah berkhotbah mengenai Kristus yang kepadanya dia mengabdikan diri sebagai bentuk penyembahannya kepada Sang Juru Selamat yang kita sembah sampai akhir ini, saudara. Lukas digantung setelah berkhotbah di Yunani, saudara. Terus kemudian Yohanes, ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, saudara, di dalam mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ini adalah seseorang yang pada waktu itu dalam menjalani kehidupannya, dalam mengabdikan dirinya sebagai bentuk penyembahannya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang saudara sembah dan saya. Dia digoreng hidup-hidup, saudara. Dia dimasukkan ke dalam suatu penggorengan selagi masih hidup, saudaraku, ke dalam minyak yang sedang mendidih, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Suatu penderitaan yang sangat besar. Tetapi tidak sampai di situ, saudaraku. Setelah dimasukkan ke dalam penggorengan, tetapi dia tidak mati. Terus kemudian dibuang ke Patmos, sebuah pulau di mana di situ ada sebuah tambang, dan di sanalah Rasul ini bekerja paksa, dipaksa untuk bekerja sampai hari tuanya. Dan kemudian di sanalah dia menemukan atau mendapat wahyu, yaitu surat Wahyu. Dan dia tuliskan yang dapat kita baca sampai hari ini di Pulau Patmos ini, saudara.
Dalam usianya yang sudah tua, dia bekerja paksa. Terus kemudian dari situ dia menjadi seorang uskup di Turki, saudara. Artinya bahwa kalau kita melihat perjalanan kehidupannya sebagai bentuk dari penyembahannya kepada Tuhan, sebagai wujud dari penyembahannya kepada Tuhan, dia menjalani suatu kenyataan bahwa penderitaan seumur hidup di dalam kehidupannya. Terus kemudian selanjutnya, Rasul Petrus, saudaraku, ini adalah rasul yang pada akhir hidupnya dia disalib secara terbalik, saudaraku. Kalau Yesus berbentuk T, saudaraku, rasul ini digantung justru salibnya berbentuk X, saudara. Terbalik, kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah. Terus kemudian selanjutnya Yakobus, saudara tiri daripada Yesus Kristus, yang pada awalnya kita melihat bahwa kelihatannya mereka tidak percaya tentang bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan adalah Allah. Kemudian mempercayai kenyataan dan kebenaran bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah, dan kemudian menjadi seseorang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan atau menyembah Yesus sebagai Allah. Rasul ini kemudian dia dilemparkan dari hubungan bait Allah, saudaraku, dan tempat yang sangat tinggi. Di tempat di mana Yesus pernah dicobai oleh iblis di hubungan bait Allah. Dari sanalah dia dilemparkan dari tempat yang tinggi dan kemudian dia jatuh. Dan sampai disitulah dia mengakhiri kehidupannya. Terus kemudian Yakobus, anak Zebedeus, dia juga dipenggal kepalanya, saudaraku, di Yerusalem. Kepalanya dipenggal karena pengabdian dan penyembahannya kepada Tuhan, saudara. Dan bukan hanya dia, saudaraku. Ketika pada waktu itu dia akan dipenggal, dia terus berkhotbah, dia terus menyampaikan Injil, dia terus menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Dan kemudian ketika dia mengalami penganiayaan sebelum dipenggal, orang-orang Romawi menyiksa dia, tetapi dalam keadaan yang menderita sekalipun dia tetap memberitakan kabar baik. Dia terus menyampaikan berita keselamatan dan memberikan pengampunan untuk orang-orang yang waktu itu dengan penuh kejam menyiksa dia. Sampai orang-orang yang menyiksa dia berbalik dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapak Ibu tahu semuanya bahwa ketika orang ini berbalik kepada Tuhan, orang yang menyiksa rasul ini, kemudian dia pun menerima satu kenyataan yang sama dengan rasul ini, yaitu dipenggal di Yerusalem, saudara. Mati secara sangat tragis, saudara. Terus kemudian selanjutnya Bartolomeus atau Nathanael, saudara. Ini adalah seseorang yang mati di Armenia, yang sekarang lagi berperang secara sengit dengan Azerbaijan, saudaraku. Ini adalah rasul yang mati karena dicambuk. Dia mati dicambuk karena memberitakan Injil, karena menjadi pengikut Tuhan, karena menyembah Tuhan. Seperti saya katakan bahwa seseorang tidak bisa menyembah Tuhan tanpa mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan ini adalah bentuk dari pengabdiannya, di mana dia pergi ke Armenia, saudaraku, menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil keselamatan. Tetapi saudaraku, dia mengalami suatu perlawanan di sana, sehingga dia ditangkap dan dicambuk, saudaraku, sampai kulit-kulitnya terlepas dari tubuhnya, saudaraku. Bahkan daging-dagingnya ikut terlepas dari tubuhnya sampai dia mati, saudara. Terus kemudian Andreas, ini adalah seorang rasul yang juga disalibkan secara terbalik, saudaraku, seperti Petrus. Terus kemudian Thomas, seseorang yang kemudian menjadi seorang misionaris ke India, saudaraku. Dia
kesaksian sebagai bentuk dari penyembahannya kepada Tuhan. Terus kemudian Yudas, saudara Yesus, saudaraku, ini adalah seseorang yang merupakan saudara Yesus dan kemudian mengabdikan diri kepada Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan kemudian mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Kemudian pada akhir kehidupannya dia dihukum mati dengan panah, saudara. Terus kemudian selanjutnya Matias pengganti Yudas dihukum rajam dan dipenggal, saudaraku. Jadi kalau kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan, dan kita tahu bersama bahwa Alkitab menyaksikan bahwa Allah adalah pribadi yang mampu melakukan segala perkara, saudaraku. Adalah Allah yang mampu melakukan segala hal dan tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi Dia. Tetapi pada kenyataannya kalau kita bercermin kepada peristiwa-peristiwa kejadian yang dialami oleh para rasul ketika mereka mengabdikan diri mereka kepada Tuhan sebagai bentuk penyembahan mereka, sepertinya Yesus tidak berkutik, saudara. Sepertinya Allah tidak mampu meluputkan mereka dari kejadian-kejadian yang begitu berat, dari pergumulan-pergumulan yang begitu berat, dari keadaan-keadaan yang begitu pahit dalam kehidupan mereka. Tapi di satu sisi Alkitab menyaksikan bahwa dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat para murid, saudara, mati secara tragis. Ini adalah sesuatu yang sepertinya paradoks atau bertolak belakang. Sehingga kalau kita melihat bahwa hari ini, kalau kita merasa bahwa saya kan orang Kristen, saya kan sudah memuji menyembah Tuhan, saya kan sudah puasa, tetapi toh pada kenyataannya, kenapa saya harus terkena virus corona? Kenapa saya harus terkena dampak dari virus corona? Atau setidaknya, kenapa saya memiliki pergumulan ini? Kenapa saya mengalami perkara yang pahit ini? Kenapa saya mengalami kekecewaan dari orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita? Saudaraku, apapun keadaan kita, itu tidak mengubah satu kenyataan bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tuhan mampu meluputkan saudara dan saya dari keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita pahit terhadap kenyataan kehidupan kita. Tetapi satu sisi, saudaraku, kalau kita melihat hari ini di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30, langsung saya akan membacakan dalam ayat yang ke-17, saudaraku. Saya ingatkan kembali bahwa topik kita hari ini adalah menyembah Tuhan tanpa syarat. Kita lihat dalam ayat yang ke-17 dari Daniel pasal 3, dia berkata seperti ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Ayat 18 dia berkata seperti ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari sebuah cerita, suatu kejadian perjalanan orang-orang yang begitu setia kepada Tuhan, yang begitu militan di dalam mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Ketika mereka ada dalam satu bangsa yang asing, ketika mereka mengalami suatu pembuangan, saudaraku, di tengah-tengah bangsa ini yang asing ini, mereka terus memuji Tuhan, mengabdikan diri mereka kepada Tuhan,
Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, kalau kita mencermati ayat yang ke-17 ini, dia berkata seperti ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Saudaraku, ada satu kebenaran dapat kita petik dari ayat ini, saudaraku. Ketika mereka diperhadapkan dengan suatu realita yang akan bisa saja merenggut nyawa mereka, kehidupan mereka, itu tidak membuat mereka gentar, saudara. Tidak menurunkan tingkat dari militansi mereka di dalam mengabdikan diri mereka kepada Tuhan sebagai bentuk dari penyembahan mereka. Dia berkata seperti ini. Jikalau yang kami sembah, jikalau yang kami puja. Dalam ayat yang ke-17, kata puja itu memiliki beberapa arti, saudaraku. Dari bahasa Ibrani yaitu kata pelah. Kata pelah ini mengandung arti yang pertama adalah Tuhan yang kami sembah. Terus kemudian arti yang kedua adalah Tuhan yang kami hormati. Terus kemudian yang ketiga adalah Tuhan yang kami layani. Artinya bahwa kita dapat melihat seperti para murid menerima kenyataan yang begitu pahit dalam kehidupan mereka. Begitupun orang-orang ini yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego tetap tegar di dalam mengikuti Tuhan, sebab mereka menerima satu realita bahwa Allah itu Maha Kuasa, mampu melakukan segala perkara. Tiada satupun yang mustahil untuk tidak dapat Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Bahkan menolong mereka untuk keluar dari perapian yang dipanaskan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya, saudaraku. Terus kemudian dia berkata seperti ini yang ayat yang ke-18. Tetapi seandainya kalau Tuhan atau Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka hormati, Allah yang mereka layani, toh pada akhirnya nggak menolong mereka, toh pada akhirnya seolah-olah berdiam diri, berpangku tangan, dan tidak melakukan apapun. Mereka berkata seperti ini, saudaraku. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa yang dibuat oleh raja, saudaraku. Inilah suatu kebenaran yang menjadi bagian kita, yang di mana kita mengikut Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita menyembah Allah, kita menyembah Yesus sebagai Allah, saudara dan saya. Kalau kita berkata bahwa kita menghormati Allah, atau kita berkata bahwa kita melayani Allah, maka seharusnya adalah kita harus bersedia menyembah Dia tanpa syarat. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berkata bahwa toh kalau kenyataannya di dalam kemahakuasaannya, di mana Allah mampu melakukan segala perkara, tetapi Dia tidak menolong kami, itu tidak akan mengubah keimanan mereka. Itu tidak akan mengubah iman dan kepercayaan mereka. Itu tidak akan mengubah sikap mereka kepada Allah mereka, di mana mereka tetap melayani Dia, di mana mereka tetap menyembah Dia, di mana mereka tetap menghormati Dia, saudara. Sebab itulah kebenaran tentang Allah, yang seharusnya kepadanya lah kita memberikan pujian, penyembahan atas kehidupan kita, saudara. Kalau kita melihat, kalau kita pergi ke daerah Jawa, ada gunung-gunung tertentu di mana banyak orang pergi ke daerah tersebut melakukan pesugihan, saudaraku. Mereka datang menyembah, membawa ukupan demi mendapatkan sesuatu.
akhir-akhir ini, akhir-akhir kehidupan kita sekarang ini, kita dalam keadaan diserang oleh virus corona di berbagai tempat, banyak orang terjangkit oleh virus corona, dan kemudian karena hanya sekedar corona kita datang menyembah Tuhan, itu tidak akan cukup, saudara. Pada akhirnya ketika virus corona berakhir, kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita datang bahwa karena kita telah ditebus oleh Tuhan, bahkan ketika kita menjadi orang-orang yang berdosa, saudaraku, Dia tetap setia untuk menampingi kehidupan kita. Bahkan Dia tetap setia memberikan kita kesempatan-kesempatan yang baru untuk bangkit, mengabdikan diri dan menyembah Dia, saudara. Bukankah ini adalah perkara yang cukup untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Dia tanpa syarat? Inilah saya maksudkan, saudaraku. Penyembahan tidak lahir dari suatu tekanan karena kita banyak masalah, saudaraku. Tetapi penyembahan adalah perkara yang lain dari pengenalan akan Allah, bahwa Dialah satu-satunya Allah yang telah menebus saudara dan saya, dan kepadanya lah kita harus menyembah. Kepadanya lah kita harus mengabdikan kehidupan kita, saudaraku. Bukan hanya sekedar karena situasi kita mulai sulit, bukan hanya karena sekedar pergumulan kita semakin banyak, tetapi karena kita jatuh cinta kepada Dia, karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Sampai akhir hidup kita, Dia tetap menjadi Bapa yang setia untuk saudara dan saya. Itulah landasan kita untuk menyembah Tuhan tanpa syarat, saudara. Kalau akhir-akhir ini mungkin keadaan begitu pahit dan tidak menentu, seperti para murid, mereka rela untuk mengabdikan kehidupan mereka sampai kehidupan itu direnggut dari kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap setia menjadi penyembah Tuhan. Pertanyaannya untuk kita adalah, dengan keadaan seperti ini kita beribadah secara virtual, apakah itu mengurangi tingkat konsistensi dari kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah itu mengurangi kesadaran kita bahwa Tuhan mengasihi kita? Sebab kalau kita melihat bahwa kalau Tuhan baik, kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa saya terserang virus corona? Kenapa saya mengalami ini dan itu di dalam kehidupan kita? Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah di dalam tujuan Allah atas kehidupan saudara dan saya adalah semata-mata menentangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil menurut rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupannya. Jadi akhir kata, saudaraku, apapun keadaan kita akhir-akhir ini, kita harus menyembah Tuhan, sebab kepadanya lah kita harus memuji, menyembah dan mengabdikan diri seluruh kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa kita menyembah Allah, maka kita harus tetap menyembah Dia, menghormati Dia, melayani Dia dalam segala keadaan, bahkan akhir-akhir ini, saudaraku. Mari Bapak Ibu semuanya, kita memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai wujud atau bentuk dari penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, mari terus berlangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itulah tujuan kita. Pekerjaan kita mungkin boleh berbeda-beda, bakat kita mungkin boleh berbeda-beda, situasi dan latar belakang kita mungkin berbeda-beda, tetapi satu hal yang sama antara saudara atau Bapak Ibu dengan saya adalah tujuan hidup kita, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan sebagai bentuk dari penyembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan, banyak pergumulan, banyak tantangan dalam perjalanan kehidupan kami mengiring Engkau. Tetapi satu hal yang kami mohon kepada Engkau, Tuhan, buka mata hati dan pengertian kami untuk menemukan kebenaran bahwa kami seharusnya memuji dan menyembah Tuhan, tetapi
percayai. Dan harusnya kepada Engkau lah kami mengabdikan diri kami, sebab Engkau adalah Bapa yang begitu baik, di mana kami sebagai orang-orang berdosa yang harus mengalami siksaan dan penderitaan kekal. Tapi Engkau datang ke dunia, memberikan diri-Mu menjadi seorang hamba, melewati penderitaan dan disalibkan secara hina, hanya semata-mata untuk mengungkapkan cinta dan kasih-Mu kepada kami. Dan itu membuat kami seharusnya cukup bagi kami menjadi alasan untuk tersungkur di hadapan hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan berkata bahwa Engkau tetap Bapa yang baik. Mungkin keadaan pahit, tetapi kami percaya maksud Tuhan selalu manis atas kehidupan kami. Mungkin pergumulan kami berat, tetapi kami tahu rencana yang terbaik dan kemuliaan di balik salib yang kami pikul itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka dalam penderitaan Engkau berikan jalan keluar dan penghiburan. Mereka dalam kebingungan Engkau berikan pencerahan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menemukan pengharapan dan jawaban di dalam kuasa dan cinta-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau lawat kami semua Tuhan di akhir zaman ini, sehingga kami tetap setia dan menyembah Engkau tanpa syarat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu semuanya, sehingga kita tetap kuat dan tetap mengabdikan diri kita kepada Tuhan sebagai bentuk dari penyembahan kita kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa maksud Tuhan ada semata-mata mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita boleh menemukan kebahagiaan, ketenangan batin, dan imun saudara dan saya boleh terjaga, dan kita boleh melewati dengan baik masa-masa yang sulit ini, di mana virus corona sedang menyebar dan mewabah di berbagai tempat. Sekiranya kasih karunia Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Shalom, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.